Oke, update untuk slip gaji ya, relawan yang masuk hari Minggu ya. Jadi kan kemarin keamanan itu 24 jam dan Senin sampai Minggu ya. Jadi nggak ada libur untuk keamanan ataupun relawan yang masuk di hari Minggu. Jadi kasusnya itu kalau misalnya keamanannya masuk setiap hari, kemudian ada misalnya pergantian pemain lah istilahnya. Kalau misalnya relawan dijadiin keamanan gitu misalnya, atau keamanan yang nggak masuk digantiin sama relawan, itu nggak masalah. Untuk di aplikasi sppgku.id itu sangat mudah ya. Jadi nggak perlu bingung nanti ke depannya teman-teman. Oke, jadi caranya gimana? Anggaplah teman-teman ini mau gajian di tanggal 17 ya, 17 Jumatnya. Ini kasusnya gini. Ini periode mulainya itu kan anggap saja 6 sampai tanggal 18 ya. Ini untuk periode mutlak dari BGN ya. Untuk defaultnya jadi Senin sampai Sabtu. Anggap aja ini masuk ya. Kan sekarang itu tanggal 13 ya. Masuknya awal. Tapi ini saya kasusnya itu anggap aja ini hari masuk semua nggak ada libur ya. Ya periode pertama misalnya. Ini kan defaultnya 6 sampai tanggal 18. Nah, si Satpam atau keamanan itu kan tanggal 19 masuk ya. Kemudian tanggal 5 juga ada yang masuk mungkin ya. Tapi kita kesampingkan dulu yang tanggal 5. Misalnya tanggal 6 sampai tanggal 19 itu digajinya si keamanan tersebut ya. Jadi periode 6 sampai 18 tapi tanggal 19-nya dia akan masuk nih. Nah, gimana caranya? Untuk yang pertama di data relawan ini ya, teman-teman tentuin dulu dia mau gajian tanggal berapa, misalnya periode tanggal 6 sampai 18 ini kan default BGN. Nah, periode selesainya ini kita klik tanggal 19. Kemudian klik cari ya di sini. Oke. Nah, kemudian yang paling penting yang kedua adalah di bagian absensi ya. Di absensi ini kan di bulan Juli ya. Ini tampilannya udah saya rubah dikit ya. Kemarin kan di sini nih ya. Sekarang di sini nih ininya apa untuk scrollnya agar bisa satu layar lah istilahnya. Oke. Nah, kasusnya adalah misalnya ini ada relawan ya, di sini ada tiga relawan. Yang satu ini normal, dia masuk Senin ya tanggal 6 ya. Perhatikan Senin sampai dengan Jumat masuk normal ya, 10 hari. Jadi Sabtu Minggu libur dia. Ini untuk periode pertama ya. Kemudian ada karyawan lagi apa ada relawan lagi yang misalnya masuk normal tapi minggu dia masuk misalnya ya. Dia masuk minggu, kemudian di periode tanggal 19-nya juga dia masuk gitu. Jadi ini nanti juga berguna untuk yang trial atau misalnya ada yang masuk, jadi nggak masalah. Jadi semuanya itu gaji mereka masuk itu sesuai absensi. Nah, yang ketiga ini misalnya si Udin nih keamanan, dia tiap hari masuk kan, ini tiap sampai periode pertama ya, tanggal 16 sampai tanggal 19 dia masuk terus nih di bulan Juli, jadi nggak ada liburnya ya. Jadi di sini ada totalnya ya, ini berarti dia si Munarman ini normal ya 10 hari, si Asep ini 12 hari karena ada masuk ya, si Udin ini 14 ya. Jadi bisa lihat ya 10, 12 sama 14. Oke. Anggaplah ini karyawan apa relawannya ya di sini. Saya mau mencontohkan aja. Oke, jadi gimana caranya ya teman-teman ya, tinggal ngisi absensi aja seperti biasa, misalnya yang ini nggak masuk ini masuk misalnya ya. Nah, tinggal diisi aja gitu di tanda centang ya. Ini berarti hadir gitu. Nah, kalau sudah sesuai di sini ya berarti tanggal 6 sampai tanggal 19 ya. Di data relawan juga 6 sampai tanggal 19 ya. Kita cocokkan. Jadi ini totalnya 36 hari. Di absensi pun harusnya 36 hari ya di sini nih. Total 36 hari ya dari tiga relawan. Ya, jadi udah cocok ya 36 hari sesuai dengan kehadiran relawan. Dan gajinya juga kan masing-masing ya sesuai dengan gaji hariannya beda-beda. Nah, lanjut teman-teman pastiin dibuat dulu slip gajinya ya. Ini berarti kasusnya teman-teman ngerjain ini tuh di tanggal 17-nya ya. Nah, di tanggal 17-nya nih di sini. Di tanggal 6 sampai tanggal 18 kan itu periodenya. Tanggal 17 hari Jumat di pembuatan RAB-nya
ini slip gajinya dibikin dulu gitu. Jadi sebelum ke RAB nanti ini absensinya diisi dulu slip gajinya ya. Kita ke slip gaji ya, ini kan belum ada nih, periodenya belum ada. Kita buat slip gaji ya. Nah, di sini yang penting itu ya tanggal 6 sampai dengan tanggal 19 gitu slip gajinya. Agar si absensi yang tanggal 19 si orang itu masuk nih, si Udin ini nih keamanan masuk. Nah, ini kan ada gaji hariannya ya. Ini aslab 1,110.000, ini 100, ini 100 misalnya ya. Nah, jadi pastikan yang paling krusial di sini nih di tanggal mulai sama tanggal akhirnya. Ya, pastikan. Kemudian kita generate ya. Kalau sudah generate, ini statusnya masih draft nih. Jadi total gaji bersih dari si Munarman ini 10 hari ya. 1.100.000, si Asep 1.200.000, si Udin ini 14 hari ya. 1.400 nih. Ini statusnya masih draft ya. Klik di sini untuk semua ya. Kemudian kalau sudah sesuai, klik setujui terpilih ya di sini. Oke. Jadi nanti ini akan mengambil data dari periode ini ya, si RAB-nya. Oke. Ya, setujui terpilih. Kalau sudah, nah teman-teman pergi ke RAB tentunya ya. Kita buka tab baru aja di sini. Nah, ini kita contohin ya tanggal, kita akan buat RAB tanggal 17 ya. Yang mau gajian nih ya, periode pertama ya tanggal 17 bulan 7. Pastikan tanggalnya diisi. Yang bahan baku semuanya normal diisi ya. Nah, kemudian di biaya operasional kalau ada RAB tanggal 17 mau ada yang dibeli ya silahkan diisi. Oke, kemudian di bagian ini nih, ya, hitung otomatis untuk ngambil data ini ya, kita masukin tanggal ya, tanggal 6 tentunya yang tadi ya, sampai tanggal 19 gitu. Jadi jangan masuk tanggal 18. Kenapa? Karena kalau kita klik, dia nggak akan ada slip gaji periode ini ya. Karena periode ini tuh tanggal 6 sampai tanggal 19 tadi yang ada di sini nih periodenya ini. Jadi sesuai dengan ini nanti ngambil datanya ya. Gitu. Jadi tidak akan bisa diambil data kalau tanggalnya nggak cocok gitu. Itu pertama. Yang kedua juga tidak akan double kalau misalnya teman-teman nanti buat slip gajinya tanggal 19 sampai tanggal 1 misalnya Agustus periode berikutnya ya. Itu nggak akan bisa karena tanggal 19 udah ada data yang masuk gitu. Kita contohin ya, jadi ini pastikan ini tanggalnya tanggal 6 ya, sesuaikan dengan slip gaji periodenya gitu. Kemudian klik insentif, ini bakal masuk nih tuh ya. Insentif relawan total dari 3 karyawan, total hari kerjanya 36, 3,7 ini rinciannya ya, sesuai dengan slip gaji yang ini ya. Nah, 1,1, 1,2, 1,4. Di sini juga 1,1, 1,2, 1,4. Jadi cocok ya, sesuai gitu. Seperti itu untuk ngambil gaji insentif relawan. Untuk insentif kadar, insentif PIC dan semuanya itu sesuaikan dengan jadwal distribusi ya. Karena insentif kadar dan insentif PIC sekolah itu ngambil datanya dari jadwal operasional harian ya. Jadi makanan terkirim apa enggak ke PM-nya masing-masing gitu. Nah, ini untuk insentif relawan cocok sesuai, yang lainnya silakan diisi ya. Saya contohin untuk yang insentif relawan aja. Kemudian klik simpan RAB. Tuh, jadi di RAB ini insentif relawan masuk ya 3,7. Kemudian nanti di transaksinya kalau mau udah dibayar ya operasional, misalnya kita input biaya ya, di sini kita reset dulu biar bersih. Nah, periode tanggal 6 sampai tanggal 18 kita input biaya, yang di sini ambil tanggal 17 gitu ya. Jadi nanti akan mengambil RAB dari tanggal 17 tuh yang insentif relawan. Oke. Nah, untuk vendor segala macam ini kan sebenarnya nggak perlu ya. Untuk insentif ini hanya butuh kwitansi ya sebenarnya. Kita klik simpan. Oke. Nah, ini kwitansi pembayaran untuk insentif relawan ya. Untuk relawan semuanya. Ya. Ini untuk total bayar ya, bayar ke relawan totalnya 3,7.
kita klik posting pembayaran. Jadi ini akan memotong kas ya, saldo kas. Oh, di sini harap buat SPM dulu. Oke, kita kembali. Di sini ada SPM-nya ya, tanggal 17 misalnya. Pihak pertama, pihak kedua di sini bisa dikosongin aja ya, karena ini hanya untuk gaji ya. Atau misalnya dari yayasan ke akuntan misalnya ya. Nama suppliernya di sini akuntan ya. Koordinator misalnya akuntan ya. Kan biasanya kan ditransfer ke akuntan terus dibagi-bagi kan gitu. Kemudian nomor rekening akuntannya silakan diisi, banknya misalnya ke BCA, nama pemiliknya misalnya untuk pendokumenan aja sih, ini untuk surat perintah membayar ya. Nah, kemudian klik bayar ya, bisa di sini klik bayar. Nah, kwitansi, klik posting pembayaran. Oke. Nah, di sini juga ada BAST-nya ya. Tanggal dokumen misalnya tanggal 17 untuk BAST akuntan ya. Ini koordinator relawan. Oh, salah ya, ini untuk nama pihak dari kedua, ini koordinator relawan ya. Misalnya tadi pilih satu ya, siapa sih tadi, Munarman. Nah, ini koordinator relawannya misalnya, jadi dia yang menandatangani BAST untuk segala jenisnya ya. Klik simpan dokumen. Nah, jadi ini BAST belanja operasional untuk tanggal 17 ya. Setiap relawan total sekian ya. Ini untuk BAST-nya. Kemudian apalagi ya, gaji ya, slip gajinya ya yang belum. Kita kembali ke data relawan. Slip gajinya kan, nah ini ada buat BAST slip gaji ya di sini. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini slip gajinya, cetak semua slip gaji ya. Nah, dipilih cetak tanggal 17. Oke. Nomor kwitansinya dimulai dari ini defaultnya ya. Defaultnya mengikuti kwitansi itu kan setiap tahunnya itu nomornya itu berurutan gitu ya. Ini berarti sudah ada 14 kwitansi di sini. Jadi sudah ada 13 kwitansi. Jadi di sini nanti nomornya nomor 14 gitu. Kita cetak PDF. Nah, di sini jadi kwitansi untuk pembayaran honorarium ya SPPG dari si Munarman nih. Sudah disetujui. Kemudian di sini ada untuk si Asep ya. Nah, ini untuk si keamanan untuk si Udin gitu kan ya. Jadi ini kwitansinya nanti digunting, slip gaji kwitansinya disimpan, yang slip gajinya bisa dikasihkan untuk dokumen ya. Gitu. Silakan tanda tangan atau sebaliknya ya. Kwitansinya disimpan, yang ini di tanda tangan. Yang ini dikasih ke si Udinnya. Ini untuk slip gajinya. Oke, di print, silakan di print. Jadi semuanya sudah otomatis tercetak. Kemudian udah sih ya, BAST-nya tadi kan udah dibuat ya. Oh, ini belum statusnya ya. Statusnya kan ini masih disetujui, pilih semua. Kalau udah dibayar, tandai aja dibayar gitu. Jadi ini sudah ditandai dibayar di tanggal 17 bayar. Nah, jadi statusnya sekarang udah dibayar. Jadi ini hanya menandai udah dibayar gitu ya. Pilih semua BAST. Nah, ini BAST yang tadi ya. Gitu. Kalau nggak salah udah dibuat ya tadi di sebelumnya. Kita coba cek ya. Dokumen dan pembayaran BAST insentif upah relawan ya.
cek ya. Nah, nomor 1 nih udah berarti. Oh, belum nih di sini. Bukan ini ya. Berarti langsung buat BAST-nya di sini. Slip gaji, pilih semua, buat BAST. Orang tanggal 17 ya. Jumlahnya sekian. Koordinatornya koordinator relawan ya. Narman. Kemudian alamatnya silakan diisi mau enggak, dan klik simpan dokumen. 37 ya. Oke, silakan di print juga kalau butuh ya. Ini sudah ada BAST. Kita cek ya di dokumen pembayaran. Nah, tanggal 17 Juli ini BAST upah ya. Relawan 3 relawan nih. Ada di filter di sini ya. Di BAST udah, retensi relawan sudah, semuanya sudah semua. Jadi gitu ya caranya untuk slip gaji ya. Untuk absensi sesuaikan yang pasti di sini, kemudian data relawan juga pas ya. Jadi harinya sama absensinya. Ya. Jadi sesuaikan si bagian ini nah buat slip gaji. Nah ini ya. Jadi meskipun nanti misalnya teman-teman lupa ya di periode selanjutnya ya, misalnya kan tanggal 6 sampai tanggal 19 nih, nanti teman-teman misalnya tanggal 19 sampai tanggal 2 misalnya, ini nggak akan bisa. Kenapa? Karena tanggal 19 itu udah ada, kita klik ya tuh 0, dilewati tanggal bentrok slip gaji. Tapi kalau ininya diganti jadi tanggal 20 ya, karena kan ini periode berikutnya 20 sampai tanggal 1 kan ya. Nah, tapi kan tanggal 2-nya itu ada yang masuk. Jadi 20 sampai tanggal 2. Jadi kedepannya kayak gitu untuk slip gajinya ya. Kemudian klik generate slip gaji. Ini pasti bisa. Jadi nanti ada 2 nih, tanggal 6 sama tanggal 2. Itu gajiannya ya. Jangan lupa absensinya ini diisi gitu. Tanggal ini diisi gitu, yang lain juga diisi gitu ya cara ngisinya. Oke, ini untuk tanggal ininya ya, kehadirannya belum ya di sini ya, ini masih draft. Oke, defaultnya ini 12, nanti kita perbaiki lah ya. Tapi selebihnya untuk tanggal pengisian gaji kayak gitu ya, ingat semua periode tanggal 6. Nah gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk gaji, slip gaji dan yang libur gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, caranya gimana, atau yang masih bingung gitu tinggal DM aja atau lempar di kolom komentar di grup ya. Oke, dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.